Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni dan mau kirim testimoninya, bisa kirim ke email aku meliza.anelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung gimana cara kirim email, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua baik-baik aja. Kedua buku ini kalian bisa beli di Gramedia, atau kalian bisa beli ke admin, ini nomor adminnya, atau kalian bisa klik linknya nanti di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee. Dan teman-teman jangan khawatir, kedua buku ini isinya beda. Ya, insya Allah bisa bikin semangat dalam sholawat. Yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih Iqibla. Jadi dia nanti di charger baterainya, ada jamnya dan ada pengingat waktu sholatnya. Kita jadi kayak nggak pakai tasbih loh tuh, kayak pakai cincin, cantik banget ya. Kalau mau beli langsung aja belinya ke sini mm.official1. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini kita pakai nama inisial aja ya teman-teman. Kita kasih nama jangan inisial. Kita pakai nama Mbak Bunga aja karena mbaknya namanya minta disamarkan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Mbak. Salam kenal kembali Mbak. Entar kalau mau di up jangan pakai nama saya ya. Saya hanya ingin berbagi cerita hidup saya Mbak. Nggak tahu kenapa Mbak, di saat saya lagi ngerasa sedih, bener-bener di titik terendah, tiba-tiba buka sosmed ketemu YouTube-nya Mbak. Alhamdulillah Mbak, selama mulai berumah tangga sekitar 13 tahun memang saya selalu membaca Al-Quran setiap habis sholat, khususnya surat Waqiah. Namun untuk sholawat belum Mbak. Begitupun sudah banyak sekali Allah kasih hadiah-hadiah untuk saya dan segala keajaiban yang kayaknya nggak mungkin. Di tahun 2022 kemarin saya mengikuti seleksi PPPK, dan tiba-tiba semua peraturan berubah. Yang tadinya harus mengikuti ujian ini hanya melalui observasi, dan semua jalan dimudahkan Allah sampai akhirnya saya lulus Mbak. Masya Allah, selamat ya Mbak ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya diuji dengan amanah-amanah yang membuat saya down Mbak. Rasa takut karena adanya cicilan. Pernah di fase yang sudah sangat lemah, tiba-tiba lewat di beranda tentang Mbak Mel. Langsung saya ikuti salawat-salawatnya. Karena panik saya salawatnya random Mbak. Kadang hati nggak karuan, saya tidak lagi berharap apapun, saya hanya berserah kepada Allah. Tiba-tiba sepulang dari sekolah, ada ibu rekan kerja yang baik hati mengatakan, jadi teman sama-sama guru ya teman-teman ya, mau pakai uang ibu, besok biar diambil. Masya Allah, 10 juta rupiah loh Mbak. Padahal temen lain mau pinjam 1 juta aja, ibu bilang nggak ada. Alhamdulillah Mbak, saya dipertemukan dengan YouTube-nya Mbak. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu diberi kesehatan ya Mbak, amin. Salam sayang dari saya. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Bunga. Itu bukan nama sebenarnya. Mbak Bunga ini seorang guru, dan Masya Allah ketika benar-benar terpuruk, udah bingung ya, mungkin ada jatuh tempo dari mana-mana, mau bayarnya bingung, dan Masya Allah temen ngajarnya ya, sesama guru, akhirnya mau nolongin, mau pakai uang ibu. Masya Allah, padahal yang lain teman-teman minjem 1 juta aja nggak dikasih, ini 10 juta dikasih. The power of sholawat. Tapi bukan berarti teman-teman yang pada punya utang ya, baca sholawat berharapnya supaya ada yang minjemin. Jangan, berharapnya Allah nolongin. Caranya bagaimana itu jadi urusan Allah. Ada yang caranya tiba-tiba ada teman, saudara, orang tua, keluarga minjemin kita, atau ngasih cuma-cuma, atau tiba-tiba utangnya tiba-tiba dianggap lunas. Banyak banget caranya. Dan jangan pernah berharap kepada manusia ya teman-teman. Pokoknya jangan berharap kepada manusia. Kecewa
Kecewanya banyak hal, ya. Mungkin juga dia memang nggak punya uang, nggak bisa nolongin kita. Atau mungkin juga dia memang nggak mau nolongin kita gitu loh. Ya banyak hal, tapi ya apapun alasannya nggak penting. Ya, yang penting kita ini jangan berharap kepada manusia. Dan kita juga mikirnya jangan buruk ya ketika kita nggak dipinjemin sama orang tersebut. Oke, langsung aku bacain kisah yang kedua ya teman-teman. Ini dari Mbak Yunita. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Mbak. Saya Yunita di Tangerang. Saya mau menceritakan kisah saya. Kisah saya ini mengenai hutang riba. Saya terjerat hutang riba rentenir udah 2 kali. Yang pertama kalinya pada tahun 2018. Awalnya cuma sepele gara-gara ikutan arisan di perumahan. Di situ suami nggak tahu menau karena rencana uang yang saya ikutan arisan itu nantinya buat keluarga-keluarga juga. 6 bulan pertama lancar sampai pada akhirnya suami kerja lemburannya nggak ada dan gaji pun ngepas. Buat bayar arisan pun saya bingung. Saya mulai cari pinjaman ke teman, gak ada yang bisa bantu. Disarankan sama teman minjem ke rentenir. Tanpa berpikir panjang saya iakan karena memang saat itu saya benar-benar kepepet Mbak. Yang tadinya hanya minjem 5 juta sampai bisa 50 juta selama 1 tahun karena saya benar-benar gak bisa bayar. Pokoknya hanya bisa bayar bunga-bunganya aja. Saya buka HP di awal tahun 2019 dan sengaja lihat YouTube Mbak Mel. Saya mencermati isi-isi dari konten-konten Mbak Mel dan saya berusaha mengamalkan sholawat. 1 minggu saya amalkan sholawat, saya berdoa sama Allah, saya udah gak sanggup mendem ini sendirian. Bantu hamba ya Allah, agar berani berbicara dengan suami tentang masalah ini. Akhirnya hari itu malam Jumat saya sholat tahajud minta ampun sama Allah. Habis sholat subuh saya berusaha bilang ke suami masalah yang sedang saya alami. Pak, aku ada masalah, aku ada sangkutan ke rentenir. Mohon maaf, aku nggak berani cerita kemarin karena sekarang aku udah bener-bener nggak bisa nanggung sendirian. Di situ suami nanya berapa dan kenapa bisa kejadian kayak gitu. Saya cerita dari awalnya bagaimana Kak. Akhirnya suami ngediemin saya 3 hari. Saya tahu suami saya kecewa. Saya pun nggak berani ganggu Kak. 4 hari kemudian saya dipulangkan ke rumah orang tua. Di sana saya disidang 2 keluarga besar. Intinya saya disuruh berjanji nggak bakal ngulangin lagi. Hutang-hutang yang direntenir bakal diselesain sama suami. Alhamdulillah berkah sholawat, munjiat, Jibril, Adrikni, dan istighfar. Sebenarnya masih panjang lagi Kak, kapan-kapan saya kasih testimoni. Terima kasih sebelumnya Kak sudah mendengarkan. Sehat selalu buat Kak Mel dan keluarga, Masya Allah. Yaitu tadi kisah dari Mbak Yunita di Tangerang. Jadi ini sama-sama permasalahannya hutang ya, riba ya teman-teman. Riba itu memang bikin kita hancur deh, bikin kita kacau balau. Ya tapi Masya Allah kalau teman-teman udah kenal sholawat udah. Jangan sedih lagi mengingat ke belakang, kenapa aku jadi berhutang, kenapa aku bodoh banget jadi banyak utang dan lain-lain. Gak usah ya, yang lalu biarlah berlalu. Ayo sekarang kita sama-sama benahi diri kita. Alhamdulillah bersyukur dulu, gara-gara utang jadi kenal sholawat. Coba kalau nggak punya utang, kita nggak kenal sholawat, nggak apa-apa. Gara-gara punya masalah, gara-gara kita lagi kecewa, gara-gara kita dizolimin orang misalnya, kita jadi mengenal sholawat, nggak apa-apa. Itu kan bagian dari proses perjalanan hidup. Ya, alhamdulillah jadi kenal sholawat, jadi bersolawat. Tidak semua orang bisa bersolawat sebanyak-banyaknya. Jadi bersyukur. Tanda Allah sayang sama kita, kita diuji. Apapun alasannya ya, walaupun kemarin kita melakukan kesalahan, kayak kita ngutang karena kesalahan kita sendiri gitu misalnya. Ya udah, namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Sekarang kita perbaiki sama-sama. Mulailah benerin sholat, mulailah perbanyak sholawat. Janganlah kita menyalahkan diri sendiri terus. Jangan. Mau sampai kapan? Kalau kita nyalahin diri sendiri terus, kita akan down terus, drop terus. Allah maha baik, Allah maha pengampun. Siapa aja tuh Allah pasti nolongin. Sama siapa aja Allah pasti nolongin. Sama siapa aja Allah pasti ngampunin. Udah, ayo teman-teman yang lagi pada masih sholat, maksudnya nggak haid, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Sekarang lagi waktunya apa nih? Lagi waktunya subuh. Kamu nontonnya subuh, sholat 2 rakaat subuh. Kamu nontonnya lagi zuhur ya sholat zuhur. Kamu nontonnya pas lagi malam-malam, lanjut aja sholat malam gitu loh. Ya kalian terserah. Atau kalian nonton ini pagi-pagi, kalian langsung aja sholat duha.
Udah ngadu sama Allah semuanya. Kalau lagi haid gimana? Ya udah langsung ngadu aja, diem duduk, baca sholawat, baca istighfar yang banyak, ngomong dalam hati, atau sambil angkat tangan juga boleh. Ya Allah tolongin, tolongin ya Allah, tolongin. Allah pasti nolong, Allah nggak mungkin nggak nolong kita. Masya Allah banget, Allah lembutkan hati dari teman ngajarnya Mbak Bunga sampai Mbak Bunga dapat pinjaman 10 juta. Masya Allah banget, Allah lembutkan hati suami mau nyelesain utang-utangnya Mbak Yunita. Walaupun sebenarnya aku agak gimana ya, aku agak jengkel sih sama suami-suami yang begini ya. Istri itu ya, para bapak-bapak dengerin ya gitu ya. Kalian ngasih duit, kalian mikirnya banyak ya. Oh aku udah ngasih banyak, aku udah capek banting tulang nyari duit. Coba deh sekali-sekali mereka yang suruh ngatur gitu loh. Coba deh, ngatur uang tuh pusing loh. Beli ini, beli itu, ada aja kebutuhan tidak terduga. Anak-anak tiba-tiba kepengen jajan, ada lagi kebutuhan ini, kebutuhan itu. Kita sebagai istri yang cuman mengatur jadi bingung, harus kesana kesini, akhirnya mau nggak mau minjem duit. Awalnya kan tadi Mbak Yunita arisan ya, ikut arisan dan ternyata akhirnya nggak bisa bayar. Nah saran aku sih teman-teman, kalau kita bukan yang memang orang yang apa ya aku juga pernah ikut arisan ya. Arisan bukan riba ya teman-teman, bukan. Dia bukan riba, kecuali arisan yang menurun itu riba. Kalau arisan yang biasa, misalnya nih ada 10 orang, per bulannya 100.000, berarti sebulan dapatnya 1 juta. Ya bener gak sih? Satu bulan 100.000 kali 10, 1 juta dapatnya. Jadi seperti biasa semua orang sama dapat 1 juta, itu bukan riba. Nah kalaupun ada biaya admin atau admin dapat duluan, aku kurang paham ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku nih, ya asal sesuai kesepakatan bersama, tidak ada satu orang yang nggak setuju, ya itu nggak apa-apa. Misalnya ya, aku pegang arisan, teman-teman ayo ada yang mau ikut arisan nggak? Sebulannya 100.000, 20 orang doang nih, 110 aja deh kebanyakan, 10 orang aja nih, berarti dapatnya 1 juta. Tapi yang dapat aku duluan ya, yang megang arisan. Dan nanti setiap ada yang dapat, aku minta biaya admin ya, misalnya 5.000, 10.000 gitu loh. Kalau memang sepakat semuanya yang pada ikut, ya nggak masalah kalau menurut aku. Tapi kalau memang yang lain merasa keberatan, apalagi ada yang ditarifinnya biaya adminnya 100.000 ya, itu mah nyekek banget. Kalau bisa janganlah kayak gitu ya. Jadi teman-teman, kalau memang mau dapat duluan ya, sepakatnya nih admin dapat duluan, oke lah. Tapi kalau megang admin kayaknya sebaiknya nggak usah sih kalau menurut aku ya. Kan nggak berat juga megang duit pada transfernya pas udah waktunya mau ngocok, bener gak sih teman-teman? Tapi kalau memang kita ini keuangannya ya nggak lebih-lebih banget gitu loh, tiap bulannya kita harus menghemat-hemat supaya bisa nabung. Kalau saran aku ya mendingan nggak usah deh ikut arisan, karena ngerinya ya seperti ini, saat kita nggak bisa bayar, kita bingung, akhirnya ngutang, malah jadi nggak bener, malah jadi berantakan. Jadi kalau emang nih kita ibu-ibu yang tiap bulan gajinya 100 juta, misalnya dari suami 100 juta atau 50 juta, dan dari gaji itu kita bisa nabung tanpa harus menghemat-hemat, kita tetap bisa nabung. Misalnya dari gaji 50 juta lah, tapi pengeluaran kita sebulan 20 juta doang, berarti kan masih ada lebih 30 juta. Uang yang bener-bener nganggur, ya oke lah ikut arisan. Dan ikut arisan juga jangan yang gede-gede banget, misalnya yang 1 juta per bulan atau 500.000 per bulan. Tapi kalau dirasa kita tuh gaji, maaf ya, misalnya gaji suami kita 10 juta, pengeluaran kita sebulan itu 10 juta, berarti nggak ada sisa. Bisa sih ada sisa, tapi kita benar-benar hemat gitu. Ya susah, mending nggak usah macem-macem. Ya mendingan ya udah, kalau pengen apa-apa udah tahu ilmunya, kita sholawatin aja. Mbak aku udah terlanjur ikut arisan, ya udah mau gue jalanin. Nanti kalau udah selesai udah deh, nggak usah, ngeri kalau jadinya kayak gini ya. Yang arisannya nggak kenapa-napa, ujung-ujungnya jadi kenapa-napa karena kita nggak bisa bayarnya pakai utang. Bayangin aja rentenir 5 juta jadi 50 juta, nauzubillah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Bunga dan juga Mbak Yunita lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, lunas semua utang-utangnya sampai ke akar-akarnya, amin. Dan semoga teman-teman yang pada punya utang, utangnya bisa segera lunas dan gak pernah ngutang-utang lagi, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman rezekinya barokah, lancar, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.